Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kali ini dengan topik Perfect Continuous Tense. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Perfect Tense. Di video ini saya akan melanjutkan tentang Perfect Continuous Tense. Mari kita simak apa saja sih materi tentang Perfect Continuous Tense. Oke, hello everyone, welcome to my lesson. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang Perfect Continuous Tense. Ya, di Perfect Continuous Tense kita akan membahas 3 tenses ya, yaitu Present Perfect Continuous Tense, Past Perfect Continuous Tense, and Future Perfect Continuous Tense ya. Untuk ketiga tenses ini yang kita bahas di video kali ini yaitu tentang definition, patterns, and example of sentences. Jadi tentang definisi, rumus, dan contoh kalimatnya pada masing-masing kalimat tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu tentang Present Perfect Continuous Tense. Berdasarkan definisinya, Present Perfect Continuous Tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Jadi, aksi pada tense ini biasanya berdurasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Jadi masih ada terjadi ya aktivitasnya di kondisi sekarang. Oke. For the pattern ya, untuk rumusnya Present Perfect Continuous Tense dibentuk dengan auxiliary verb have atau has. Oke, diikutin oleh been dan present participle atau verb one diikutin oleh ing. Ya. Oke, rumus present perfect continuous tense. Dan contohnya yaitu untuk kalimat positif ya, rumusnya adalah subject plus has or have plus been plus verb ing. Contohnya, my mother has been sleeping. They have been coming. Oke. Untuk kalimat negatifnya, kita akan menambahkan not setelah auxiliary verb has and have, yaitu subject plus has or have plus not plus been plus verb ing. Ya, contohnya yaitu my mother has been sleeping. Ya, they haven't been coming. Nah, ini for example ya, for negative sentences. Oke, untuk kalimat interrogatif ya, auxiliary verbnya diletakkan di awal kalimat. Ya, yaitu has or have plus subject plus been plus verb ing. Ya. Oke. For example ya, contohnya has my mother been sleeping? Have then been coming? Ya, untuk pertanyaannya, untuk pertanyaan dari has my mother been sleeping, kita bisa menggunakan jawaban yes atau no ya. Jika yes, has my mother been sleeping? Ya, yes, she has. Jika no, no, she hasn't. Nah, ya, jadi kalau yes, she has. Kalau no, she hasn't. Kalau have they been coming juga sama ya.
Oke. Kita lanjutkan ke tenses berikutnya, yaitu past perfect continuous tense. Ya. Oke, berdasarkan definisinya ya, definition ya. Past perfect continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Jadi sudah selesai ya, dan akan berlangsung tapi di waktu yang lampau juga, dan akan selesai pada titik waktu tertentu di masa lampau. Nah, untuk tenses ini memiliki nama lain sebagai past perfect progressive tense. Jadi continuous biasanya diganti dengan progressive. Jadi memiliki arti yang sama. Jadi sesuai dengan namanya yang mengandung past, maka past perfect continuous ini merupakan sebuah kejadian atau aksi yang dimulai di masa lalu, terjadi di masa lalu, dan juga selesai dalam periode waktu di masa lalu. Nah, jadi past itu pasti masa lalu, ya. Nah, kalau present tadi adalah saat ini atau sekarang. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk rumusnya ya, the pattern for past perfect continuous tense ya. Untuk kalimat positif itu kita menambahkan had ya setelah subjek. Jadi di past perfect continuous tense maka auxiliary verbnya yang dipakai adalah had, kemudian diikutin oleh been dan present participle. Maka perhatikan di rumus kalimat positif ya, subjek lalu diikutin oleh had, lalu been ya plus been and plus verb ing atau disebut present participle. Ya, for example, Lisa had been working. The students had been studying. Nah, jadi ada kata auxiliary had ya, itu menyatakan bahwa itu adalah bentuk past perfect. Ya. Jadi untuk kalimat negatif sama ya, ditambahkan not, namanya negatif maka ada tambahan not. Jadi subject plus had plus not plus been plus verb ing. For example, Lisa had not been working. The student had not been studying. Nah, jadi tambah not setelah auxiliary verb had. Nah, untuk kalimat interrogatif ya, pertanyaan, auxiliary verbnya diletakkan di awal ya, sama seperti yang sebelumnya. Jadi had diletakkan di awal plus subject, kemudian diikuti oleh subject plus been plus verb ing. Nah, the example, had Lisa been working? Had the students been studying? Nah, untuk respon jawabannya sama ya. Kalau ketika jawabannya yes, maka she had. Yes, she had. Jika jawabannya no, no, she had not atau she hadn't. Nah, kalau had the student been studying, jika jawabannya yes ya, if the response yes, yes they had. Nah, if the response atau the answer no, no they hadn't. Ya, jadi memang kita perlu ingat di past perfect continuous tense atau semua dalam bentuk continuous itu hanya terjadi pada aksi berupa dynamic atau action verb ya. Nah, jadi yang memang sedang terjadi jadi menggunakan bentuk dynamic verb yang memiliki bentuk continuous. Jadi bukan bentuk kata kerja yang stative verb. Tolong dipahamin ya polanya ini dan hampir sama. Ya,
kita lanjutkan ke tenses berikutnya, yaitu tentang future perfect continuous tense. Ya. Oke, definisinya, future perfect continuous tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi akan sudah berlangsung selama sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan. Nah, jadi di sini kan namanya future, jadi perlu diingat kalau future itu berarti berhubungan dengan masa depan. Jadi aksinya akan sudah berlangsung selama sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan. Jadi future itu masa depan. Jadi perlu diingat ya. Nah, untuk fungsi dan contoh kalimat future perfect continuous tense nanti bisa kita lihat di rumusnya ya. Nah, ini adalah fungsinya. Jadi dalam future perfect continuous tense kita bisa menggunakan signal ya, atau penggunaan untuk keterangan waktunya ya. Ya, di sini ya future perfect digunakan untuk membicarakan tentang aksi yang panjang sebelum titik waktu tertentu di masa depan. Maka bisa kita menggunakan for plus duration, yaitu ada month, year, week ya. Jadi dapat digunakan untuk menyatakan durasi yang panjang. Jadi kalau pakai for, maka itu ingin menjelaskan suatu aktivitas yang memiliki durasi yang panjang. Kalau pakai by the end of juga bisa ya, yang diikutin oleh next month, next week, next year. Nah, ketika kita menggunakan when plus clause, nah bisa juga lalu before ya di kalimatnya dalam future perfect continuous tense. Jadi kalau before plus clause itu untuk menjarakan aksi di masa depan yang terjadi ketika aksi future perfect continuous tense telah terjadi beberapa lama. Jadi ini adalah yang bisa kita pakai untuk menjelaskan ya, keterangan waktunya untuk menjelaskan dalam kalimat ya, menggunakan future perfect continuous tense. Ya, perlu diingat ya, supaya kalian tahu, kalau bentuk menggunakan for plus duration, ini berarti future perfect continuous tense. Jadi tahu ciri-cirinya ya, jenis kalimat tersebut. Nah, untuk rumusnya, the pattern ya, rumus future perfect continuous tense itu dibentuk dengan auxiliary verb. Jadi semuanya itu membutuhkan auxiliary verb ya. Karena ini adalah bentuknya future, maka auxiliary verbnya adalah will. Perfect diikutin oleh have. Nah, continuous ditambah been plus verb ing. Ya. Jadi present participle ya. Jadi kata kerja yang diikutin oleh ing. Jadi perhatikan tabelnya ya untuk rumusnya. Jadi rumus future perfect continuous tense yaitu untuk kalimat positif sama ya, diawalin oleh subjek, kemudian plus will diikutin oleh will, plus have been, plus verb ing. Nah, jadi ada have been di sini, maka itu adalah perfect continuous tense. Jadi will have been plus verb ing. Yang for example, they will have been playing. The cat will have been sleeping long. Nah, di sini ya. Jadi semuanya menggunakan will have. Semua subjek. Oke, untuk kalimat negatif ya, kita menambahkan not. Nah, negatif itu berarti ada kata not di situ. Jadi subject plus will plus not plus have been plus verb ing. Nah, for example, they will not have been playing. The cat won't have been sleeping. Jadi won't di situ ada will not. Nah, di kita berjelas dengan won't have been sleeping. Nah, untuk kalimat interrogatif atau pertanyaan, maka auxiliary verbnya
will diletakkan di awal, yaitu will plus subject ya, plus have been plus verb ing. Ya, for example, will they have been playing? Will the cat have been sleeping? Nah, untuk responnya, jawabannya jika yes ya, if the response yes, maka the answer is yes, they will. No, no, it won't ya, karena the cat kita ganti auxiliary kata kerja menjadi third person singular ya, kata gantinya pronounnya adalah it. Nah, dari ketiga kalimat jenis kalimat ini, yaitu pertama adalah present perfect continuous tense, kemudian past future past perfect continuous tense, and the last future perfect continuous tense. Semoga kalian tahu perbedaannya, tahu penggunaannya dalam kalimat, dan bisa memakainya dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika menggunakan kalimat ini dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, cukup sekian materi kita. Thank you for watching. See you on the next presentation. Please ya, subscribe and give and like ya, and give comment ya. Oke, bye.